Menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Bali, tentunya para tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang baik di bidangnya. Terlebih sampai saat ini tenaga kerja asing yang aktif bekerja di Bali sudah mencapai 1.533 orang. Kadisnaker Trans Ketut Wijaya mengatakan tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia khususnya di Bali harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Hal itu bisa dibuktikan dengan ijazah dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki setiap tenaga kerja asing. Para tenaga kerja asing ini juga harus memahami dan mentaati budaya lokal di tempat mereka bekerja. Sampai saat ini lebih dari 1.000 orang tenaga kerja asing bekerja di Bali di beberapa sektor seperti sektor perdagangan, akomodasi perhotelan, dan pendidikan. Yang pertama, dia harus memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan. Itu dibuktikan dengan ijazahnya, dengan sertifikat kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa bekerja. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk mentaati budaya. Budaya lokal, budaya Bali, dan lain sebagainya. Dia harus ikut memahami, mengerti, dan memiliki pengetahuan tentang budaya Bali. Kemudian yang kedua juga dia wajib untuk melatih tenaga kerja lokal, ya, karena kita berharap tenaga kerja asing itu tidak selamanya di sini, gitu kan, tetapi dia harus melatih penggantinya yaitu orang lokal. Nah, ini harus dibuktikan di RPTKA-nya itu rencana penggunaan tenaga kerja asing itu. Jadi harus ada tenaga kerja lokal di situ yang akan dilatih, dididik oleh mereka, sehingga pada saatnya nanti tenaga kerja lokal kita ini sudah terampil, menguasai, sehingga tenaga asing ini memang bisa keluar dari Indonesia. Ketut Wijaya menambahkan tenaga kerja asing ini juga tidak dapat selamanya bekerja di Bali. Naker asing ini harus melatih tenaga kerja lokal sebelum kembali ke tempat asalnya yang disesuaikan dengan RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RPTKA dibuat oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Bayudi, Bali TV.